Oke, boneka Dakjal, di manakah kamu? Kita cari yang auranya paling gelap. Gila. Ini auranya gelap banget nih. Ini auranya gelap banget, guys. Langsung aja kita selepet Puki. Keluarkan. Oh my god. Ini dia penampakannya dari boneka Dakjal. Mugo wa kochi piat semida. Oke, selamat datang di video unboxing gue yang lainnya. Kali ini gue pengen unboxing blind box Squid Game lagi. Jadi seperti yang kalian tahu, sekarang ini pas gue syuting ini, Squid Game Season 3 lagi keluar ya. Tepatnya di hari ini, di tanggal ini 27 Juni 2025. Dan karena di channel gue entah kenapa ternyata banyak sekali fans-fans Squid Game berkeliaran. Karena terbukti terakhir kali gue unboxing blind box Squid Game itu banyak sekali yang nonton, hampir 2 juta orang. Melihat peluang itu, makanya saya hadirkan lagi blind box Squid Game yang harusnya nggak kalah keren karena ini punya nilai jualnya sendiri, yaitu blind box Squid Game by Beast Kingdom. Ini bakal beda sama blind box pada umumnya. Kenapa? Karena emang di dalam blind box ini ada mainan yang nggak cuma punya mainannya doang, tapi ada dioramanya juga seperti ini, guys. Lo bisa lihat ya, boneka Dakjalnya langsung muncul di atas boxnya. Dan karakter-karakter lain pun juga muncul di sini yang bakalan kita unboxing satu persatu. Dan semoga aja gue mendapatkan secretnya. Dan saya jual agar saya kaya raya. Jadi makanya udah tanpa berlama-lama lagi, sekarang langsung aja kita unboxing semuanya. Kita lihat kira-kira berapa tebakan gue bener hari ini dan kira-kira sebagus apa blind box Squid Game original dari Netflix dan juga Beast Kingdom satu ini. Jadi langsung aja kita bermain-main dengan mainannya. Tapi sebelum itu gue pengen lihat boxnya dulu sih, karena boxnya mencuri mata gue banget. Gimana maksudnya? Diambil gitu? Enggak gitu maksudnya. Maksudnya mencuri perhatian gue banget. Karena boxnya keren, nuansa Squid Game-nya dapet banget, tangga-tangganya ada, warnanya juga cakep. Ini loh, baru loh, ini loh, packaging yang keren seperti ini. Di sini lo bisa lihat logonya Squid Game series blind box dan juga logo Beast Kingdom. Dan yang paling penting di sini ada logo Netflix Squid Game yang artinya ini mainan original, bukan KW-KW. Dan buat info aja, ini mainan udah langka banget ya. Ini aja sebenarnya gue bukan dapet yang precisely baru. Gue ini dapet yang di repackage lagi sama BNS Hype. Karena sebenarnya mainan ini udah sold out di Indonesia. Ya semoga aja mereka restock lagi atau mereka produce yang baru lagi karena emang season 3 lagi keluar. Udahlah, nggak usah banyak bacot, langsung kita buka sama-sama. Nah, ini dia box dalamnya aja keren banget ya. Dan kita mulai dari box pertama. Gue akan langsung menebak. Oke. Ini lebih berat. Ini susah ditebak karena bobotnya sama, bentuknya juga sama kayak kotak-kotak gitu. Tapi akan ku tebak boneka Dakjal itu, guys. Gue mencari boneka Dakjal itu. Langsung aja kita selepetin. Buki, keluarkan. Selepetin lagi. Susah banget anjrit. Dan kita lihat isinya siapa. Satu, dua. Oh my god. Kita mendapatkan Song Gi-hon. Chong? Nama siapa sih? Pokoknya bapak-bapak itu yang ini orangnya tuh kayak bipolar gitu ya. Bukan bipolar sih. Lebih kayak season 1 mukanya ceria, season 2 udah mulai murung, season 3 makin murung lagi. Dan ini diambil dari scene ikonik dia yang dimana dia lagi jilat-jilatin si permen dalgonanya, guys. Dan seperti yang gue bilang, ini kerennya kita mendapatkan kayak diorama-diorama gitu yang harus kita rakit sendiri ya. Oke, menarik banget. Oke, ini keren sih. Dioramanya itu bener-bener kayak di filmnya. Oke. Jadi ada stikernya gitu yang udah ditempel ya. Lagi-lagi karena ini udah repackage, jadi ini bukan precisely yang baru karena udah langka banget, guys. Ini bisa ada di channel gue aja udah keajaiban gitu. Jadi udah tinggal dirakit aja seperti ini. Pertama gue pasang pintunya dulu. Terus selanjutnya gue pasang backgroundnya. Oke. Dan terakhir kita pasang dulu atapnya seperti ini, guys. Nice sekali. Dan kalau udah kira-kira seperti ini penampakannya, kalau sudah dirakit, gimana, dapat banget gak sih nuansa Squid Game-nya, guys? Karena emang dari blind box kali ini yang dijual itu adalah dioramanya. Jadi mereka nggak cuma figur doang dapatnya, tapi dapat diorama juga. Dan mungkin lo ada perhatiin ini ada bolong-bolong gitu ya, karena ini menariknya. Menariknya adalah kita bakal bisa gabungin sama set lainnya. Jadi maksud gue gini, jadi kita bisa gabungin semuanya jadi satu kesatuan karena kayak mau membentuk jalur pop-up kalau mau ngomong apa sih? Karena mau membentuk kayak semacam building gitu. Makanya di sini lobang-lobang gitu. Dan kita juga
mendapatkan konektornya juga, guys. Jadi nanti di akhir video kita bakal gabungin semuanya jadi satu. Ini bakal keren banget. Dan untuk figurnya sih ya menurut gua secara ekspresi dapet, walaupun secara paint job so-so lah. Cuma kerennya ini detail dalgonanya bagus banget, dan dia kan dapat yang susah ya, dapat yang gambar payung, dan ini gambar payungnya bagus banget. Overall secara figur ya ketolong backgroundnya aja sih, ketolong sama dioramanya aja. Jadi itu dia box pertama kita mendapatkan player 456 di sini, yang nyawanya kayaknya banyak ya, nggak mati-mati ya. Dan sekarang kita move on ke box selanjutnya. Feeling gua yang ini nih, yang boneka Dakjal yang ini harusnya. Padat banget lagi soalnya. Langsung aja kita selepetin. Buki, oh my god, keluarkan. Selepetin lagi. Dan ini dia isinya. Oke. Di mana figurnya? Di mana figurnya? Di mana figurnya? Bentar, figur. Oke, figurnya dalam, guys. Ini dia. Oh my god. Ternyata bukan boneka Dakjal ya. Ternyata kita mendapatkan si frontman, guys, yang lagi nelpon ceritanya. Tapi ini keren sih detailnya sih. Ya mungkin karena emang dia minimalis juga, ireng semua warnanya. Jadi kalaupun jadi mainan, dia kelihatan keren banget loh, kayak elegan banget dan berasa kayak art toys gitu sih. Dan ini bakal kontras banget karena walaupun dia hitam semua, tapi backgroundnya itu sangat amat colorful ya. Dan keren coy, ini VIP roomnya nggak sih? Jadi backgroundnya itu kayak wallpaper VIP roomnya gitu, yang penuh akan emas dan juga kemewahan. Saya suka kemewahan. Jadi sekarang saatnya kita rakit dulu satu persatu, dan voila, ini dia penampakannya frontman dan juga backgroundnya. Dan kita nggak cuma dapat figur juga dioramanya doang, tapi kita mendapatkan telepon. Papa telepon. Nih, ini dia teleponnya si frontman, makanya nanti dia disandingin kayak gini supaya seolah-olah dia beneran lagi nelpon gitu, guys. Untuk penampakan lebih detail kira-kira seperti ini, coy. Silakan dinikmati. Ini detail dari frontman dan juga dioramanya yang keren sekali. Menurut gua karena dia serba ireng, jadi gua ngelihatnya sih ini cukup elegan dan keren ya, kayak art toys gitu. Udah gitu kontras banget lagi, yang dimana backgroundnya itu kayak colorful gitu. Jadi kalau misalnya gua beli satuan, kayaknya ini salah satu wishlist gua yang tertinggi sih buat gua koleksi karena keren banget, coy. Dan gua lupa infoin ya, kalau misalnya kita mendapatkan kartu juga di sini sebagaimana blind box pada umumnya. Cuma ya kartunya basic begini aja sih, bahkan belakangnya tidak ada apa-apa. Oke, jadi itu dia tadi box kedua, kita mendapatkan frontman. Di box kedua ini, ahoy! Gihun tidak tahu bahwa frontman-nya adalah teman bermainnya dia sendiri. Dan kita lanjut lagi mencari boneka Dakjal, guys. Oke, boneka Dakjal, di manakah kamu? Kita cari yang auranya paling gelap. Gila. Ini auranya gelap banget nih. Ini auranya gelap banget nih. Di mata gua pas gua merem, ini auranya gelap banget, guys. Gua yakin ini isinya boneka Dakjal. Langsung aja kita selepet. Buki, keluarkan. Oh my god, kayaknya bener deh. Guys. Oke, let's go. Let's go. Tebakan gua bener ya, guys ya. Auranya paling gelap, guys. Dan untuk figurnya, ini dia penampakannya dari boneka Dakjal. Mugung wako cipiat semnida. Iya, kayak begitu aja sih. Tapi untuk detailnya lumayan keren loh, karena dia kan kayak ada artikulasinya gitu kan di aslinya kan. Dan si Beast Kingdom bikin juga kayak begitu, kayak ada detail garis artikulasinya juga yang padahal nggak bisa gerak beneran sih. Dan untuk backgroundnya ini beda sendiri ya, yang dimana backgroundnya itu adalah outdoor yang ada pohon-pohonnya ini. Creepy-nya. Dan yaudah, sekarang saat yang paling menyebalkan, saya mulai ya. Saatnya saya rakit dulu sampai jadi. Iya. Ahoy. Oh yeah. Uhuy. Dan ini dia penampakannya Yonghidol alias boneka Dakjal beserta backgroundnya yang sangat mendukung ya, sangat mirip sama di seriesnya. Gimana menurut kalian? Keren banget atau enggak? Karena kalau lihat lebih detail, ini sebenarnya ada jeleknya juga sih. Oke, mereka emang bikin detail artikulasi di bagian tangannya. Cuma ini kalau gue lihat sculptingannya nggak rapi sama sekali. Kayak agak bopak-bopak gitu. Paint jobnya juga rada-rada miss ya. Cuma kalau nggak diperhatiin banget, kalau dilihat dari jauh, ini keren banget sih. Mukanya pun juga cukup mirip sama boneka Dakjal aslinya. Udah gitu backgroundnya mendukung banget lagi. Ada pohon besar gitu yang beneran muncul di seriesnya. Tempat dia ngintip pas main lampu merah, lampu hijau. Dan itu dia box ketiga, kita mendapatkan boneka Dakjal. Dan akhirnya gua bener di tebakan kali ini ya. Oke. Kita tempatin dulu. Dan kita lanjut lagi unboxing box keempat sekarang. Ini udah sisa Squid Guard-nya doang sebenarnya ya. Cuma beda-beda, guys. Ada yang masak dalgona, ada yang manajernya nggak ngapa-ngapain, dan juga ada yang megang
senjata, alias namanya Mass Soldier. Jadi di tebakan gua kali ini sih, ini bakalan isinya masak dalgona ya, karena lucu banget ya, kayak pakai celemek gitu. Jadi langsung aja kita selepetin, buki, keluarkan. Oke. Ini figur dalam sini. Dan ini dia isinya 1, 2, 3. Alamak, jangan gua dapet yang nggak ngapa-ngapain, alias Masked Manager guys. Dia literally nggak ngapa-ngapain, bener-bener diri gini aja, nggak ada kerjaan. Yang bener-bener ya manajer ya, tidak punya kerja tapi gajinya tinggi. Dan untuk kartunya begini aja ya, basic aja, polos begini belakangnya, dan figurnya kayak begini. Tinggal kita rakit doang, dan saya sangat mager. Tapi nggak apa-apa, demi kelanjutan video kita rakit dulu ya guys ya. Pakai jurus rakit no jutsu, langsung aja 1, 2, 3. Dan ini Dan ini dia penampakannya kalau udah dirakit, coy. Backgroundnya beda lagi. Ini tuh seingat gue kamar tidur para peserta ya, yang dijagain sama Squid Guard-nya. Dan juga di sini ada duitnya guys. Detail yang sangat mantap ya. Cuma untuk figurnya sendiri sih menurut gue B aja, karena posenya pun ya nggak kreatif sih. Cuma begitu doang, berdiri doang kayak gitu. Tapi untuk sculptingannya oke, walaupun berapa paint job masih ada yang berantakan. Mungkin karena ini ada dua faktor sih, antara emang berantakan atau juga karena emang ini barang display yang di repackage lagi, makanya udah ada lecet-lecet seperti ini. Cuma overall sosok lah, B aja menurut gue. Jadi itu dia box keempat, kita mendapatkan Masked Manager di sini. Kita taruh dulu seperti biasanya guys ya. Dan kita lanjut lagi unboxing box selanjutnya. Kali ini tebakan gue masih sama. Oke. Sama, berarti sama. Oke. Ini kayaknya yang masak dalgona nih. Langsung aja kita buktikan, kita selepetin. Cookie, keluarkan. Oh my god, chat. Ini apa coy? Ini apa ya? Opo iki? Ada sebuah kubus guys. Secret kah? Kita coba lihat ya. 1. Bukan anjir. Kenapa ada PHP di sini, ha? Anjir, gua kira secret. Ternyata kita mendapatkan Masked Soldier ya, yaitu Squid Guard yang lagi megang senjata seperti ini guys. Tapi heran ya, kenapa gue dapat ini ya? Kenapa gue dapat kubus yang mencurigakan ini guys? Tapi udah nggak apa-apa, sekarang kita lanjut dulu aja. Kita rakit dulu ini semua perintilannya ya. Dan seperti biasa kita pakai jurus kita rakit no jutsu 1, 2, 3. Salah lagi. Nah, ini dia yang bener, Masked Soldier dengan background tangga-tangganya Squid Game guys. Dan ini bener ada tangganya juga lagi, gokil banget. Untuk detail kira-kira seperti ini penampakannya. Sebenarnya masih sama aja, basic aja sama yang tadi yang manajer. Cuma bedanya ini dia lagi megang senjata gitu. Tapi seenggaknya kali ini paint jobnya lumayan rapi. Di bagian segitiganya nggak ada cacat sama sekali. Dan cocok banget sih dia ditempatin di backgroundnya yang ada tangga-tangga Squid Game yang colorful itu. Colorful tapi matikan. Jadi ya itu dia box kelima, kita mendapatkan Masked Soldier yang akan menemani Masked Manager di sini. Dan sisa 1 box terakhir guys. Yap, pasti ini adalah Squid Guard yang lagi masak dalgona. Nggak mungkin secret lah ya. Nggak mungkin lah ya. Langsung aja kita selepetin. Buki, keluarkan. Oke. Dan ini dia penampakan figurnya. 1, 2, 3. Ya, kita mendapatkan Squid Guard yang lagi pakai celemek seperti ini guys. Oke, ini adalah Squid Guard yang paling gua incer karena dia beda sendiri. Karena seenggaknya dia ada aktivitinya gitu dan juga beda juga lagi outfitnya. Jadi bentar, seperti biasa gua akan rakit dulu pakai rakit no jutsu. Langsung aja 1, 2, 3. Lu kok tambah banyak sih? Dan ini dia penampak. Copot semua. Copot. Oke, ada kesalahan teknis. Bentar gue benerin dulu guys. Nah, eta pisan. Ini dia Ya. Oke, ini udah bener. Ini dia penampakannya Squid Guard yang lagi masak dalgona. Gimana menurut kalian? Ini pantas nggak jadi favorit Squid Guard gue? Karena untuk detailnya, at least ini lebih beda sendiri ya. Dia di sini pakai sarung tangan, pakai celemek, lagi masak dalgona yang lagi diaduk sama dia. Ada tongkatnya juga, bukan tongkat sih, mungkin alat pengaduknya gitu lah ya. Tapi yang mengejutkannya, backgroundnya di sini malah gue nggak tahu nih. Ini di bagian Squid Game yang mana nih? Kotak-kotak begini. Mungkin gue nggak terlalu merhatiin, jadi buat yang tahu silahkan komen di bawah. Cuma not a big deal lah, yang paling penting figurnya keren. Menurut gue lebih kreatif dibanding yang lain. Bukan kreatif banget ya, tapi lebih kreatif. Dan ya udah, dengan box ini artinya kita sudah menamatkan blind box Squid Game kali ini. Gimana menurut kalian guys? Kira-kira bagus-bagus atau enggak di series kali ini? Karena buat gue blind box kali ini kayaknya nilai jualnya memang bukan di figurnya sih, melainkan di dioramanya. Dan juga dioramanya ini yang beneran bisa kita sambung-sambungin jadi satu. Nah, ini cara
nyambunginnya gue contohin nih. Jadi lu masukin aja konektor-konektornya di lubang-lubangnya dia. Dan kalau udah tinggal dikonek-konekin aja sama diorama-diorama lainnya. Dan jadilah mereka satu kesatuan seperti ini. Bisa dijajarin, bisa ditumpuk, pokoknya suka-suka lu aja lah. Dan sekarang gue pengen tanya pendapat kalian. Menurut kalian berapa ratingnya dari 1 sampai 10 buat blind box Squid Game kali ini? Karena kalau gue, menurut gue ini 7,5/10 sih. Karena entah kenapa kalau dibandingin sama Cost Baby, ini paint job Cost Baby lebih bagus sih kelihatannya sih. Kayak lebih mahal gitu. Tapi ya pendapat kita bisa beda dan itu sah-sah aja coy. Dan sekarang buat yang nanya harganya berapa, ini jujur aja di Indonesia sekarang udah sold out di mana-mana. Harusnya dijual di BNS Hype, tapi karena udah nggak ada, ini aja gue dikirimin barang displaynya guys. Cuma kalau ngelihat harga dari Beast Kingdom-nya di website resminya itu ada di $82,99 alias 1.300.000-an sih. Jadi satuannya ini dijual dengan harga 200.000-an ke atas. Mahal banget menurut gue. Untuk kualitas yang kayak gini yang menurut gue masih banyak banget ruang buat diimprove, mahal banget sih. Apalagi makin apes rasanya kalau misalnya kalian beli satuan dan dapet yang manajer yang cuma begini doang, museum pose doang. Karena menurut gue kurang kreatif aja. At least harusnya bisa pose yang begini ke atau gini ke atau apa kayak gitu ya. Jadi buat gue ini terbilang mahal sih. Tapi menurut kalian gimana guys? Apakah worth it harga segitu dijual untuk semua blind box Squid Game ini? Mengingat sekarang lagi hype-hype-nya, silahkan komen di bawah. Dan juga seperti biasa buat kalian pengen beli, sorry banget nggak ada linknya di bawah karena ini udah sold out di mana-mana. Tapi kalau ada, gue akan taruh linknya di bawah guys. Oke. Jadi udah paling sekian dulu video dari gue kali ini. Kalau misalkan suka jangan lupa di like, comment, dan juga subscribe. Nama gue Mehdi Renal dan semoga kalian berhasil gue dan ingat mainan adalah teman dan saatnya Song Gi-hun membalas semuanya. Dan kalau udah tinggal diceplok. Maksud gue gini. Jadi ngomong apa sih gue? Help.